Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk topik kali ini, kita akan membahas EEG Classification Distance Learning menggunakan metode ResNet. Untuk nama-nama kelompok yaitu yang pertama saya sendiri, Gilang Ananda Nikola dengan NIM 19143111029. Lalu Yang kedua lanjut. Rahman Hafid Fanani. Yang kedua Rahman Hafid Fanani dengan NIM 20143111005. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Yang Cynthia ketiga ada Sudrajat. Visintia Feren Sudrajat. Yang keempat ada Budi Ginanda dengan itu 14 dan itu 28. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu studi kasus. Selama lockdown COVID, kami mengundang beberapa siswa dengan berbagai tingkat pendidikan, SMA, SMP, sarjana, untuk menonton pembelajaran online dan kami merekam data EEG dan gelombang otak mereka selama kegiatan pembelajaran online. Kami mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka untuk memahami basis pengetahuan mereka dan memilih beberapa video yang dapat mereka pahami dan beberapa video yang tidak dapat mereka pahami. Perekaman EEG ini diubah menjadi data citra yang kemudian dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dengan teknik deep learning. Kami kemudian merekam data EEG mereka, gelombang otak, dan menambahkan variabel biner yang menunjukkan apakah siswa tersebut memahami pembelajaran online atau tidak. Kami menyusun semua rekaman kami dan menambahkannya ke satu kumpulan data EEG data CSV. Definisi. EEG atau elektroencephalogram adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Pemeriksaan EEG adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil yang diletakkan pada kulit kepala. Yang kedua yaitu metode ResNet. Residual network merupakan solusi dari neural network yang dalam. Semakin dalam pelatihan, maka semakin rumit dan kedalaman sangat penting untuk pelatihan agar parameter atau neuron dapat mengingat atau menyimpan nilai pelatihan yang optimal. Agar pelatihan tidak jenuh dan menghindari kesalahan yang cukup tinggi, maka terdapat fungsi ResNet, yaitu penambahan identitas lapisan. Dataset program aplikasi deep learning. Kami mendapatkan dataset dari Kaggle yaitu EEG Data Distance Learning. Dan di bawah gambar itu adalah untuk linknya. Lanjut. Berikut adalah tentang dataset. Konten kolom di EEG data CSV. Kolom pertama A berisi variabel yang menunjukkan video yang digunakan selama percobaan. Video dapat ditemukan di video detail CSV. Kolom kedua B berisi variabel yang menunjukkan siapa yang menonton video tersebut. Detail lebih lanjut terkait siswa dapat ditemukan di subjek details CSV. Kolom 3 sampai 16 dalam kurung C sampai dengan P berisi data mentah EEG dari 14 sensor.
kolom 17 sampai 86 dalam kurung Q sampai dengan CH berisi 5 gelombang otak untuk setiap sensor. Kolom 87 dalam kurung CI berisi variabel biner yang menunjukkan apakah subjek memahami kuliah atau tidak. Terdapat 3 data performa CSV di dalam dataset yang digunakan untuk penelitian klasifikasi EEG distance learning saat ini. Metode dan arsitektur jaringan pada deteksi EEG bisa sebelumnya. Pada deteksi EEG, setiap individu dalam paham atau tidak pahamnya mengenai pembelajaran yang diberikan secara online. Lanjut. Nah, berikut ini beberapa codingan atau kode Python bagaimana caranya membaca data yang berformat CSV kita. Yang pertama ada pip install, ini library yang kami butuhkan untuk melakukan pengklasifikasian ini. Kemudian seperti biasa kita akan mounting Google Drive kita, kemudian menggunakan library Panda untuk membaca file yang berformat CSV kita. Lanjut. Kemudian setelah itu kita menjabarkan atau melihatkan semua kolom-kolom atau fitur-fitur yang terdapat di dalam file eeg.csv kita. Kemudian subject understood ini merupakan sebagai label kita. Kemudian ini kita jadikan satu group by antara subject ID dan video ID. Lanjut. Kemudian setelah itu kita akan dropkan atau menghapuskan antara subject ID, video ID, dan juga kita drop juga label subject understood. Lanjut. Kemudian nanti dari data performa CSV kita yang berbentuk EEG itu kita convert menjadi MNE, dijadikan dalam bentuk MNE, divisualisasikan dengan library MNE. Lanjut. Nah, mungkin bisa sebelumnya sebentar. Nah, jadi di bagian kode tes itu juga kita cek apakah sudah terkonvert antar dari file berformat CSV menjadi berformat MNE atau sudah divisualisasikan oleh MNE atau belum, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita membuat sebuah directory baru dengan nama Scalogram. Kemudian juga mengimport beberapa library yang kita butuhkan. Nah, di sini kita juga menggunakan WX CWT, maksudnya library CWT dengan data teks tersebut, kemudian dengan parameter lainnya yaitu Morlet. Lanjut. Nah, ini Scalogram dari sinyal EEG yang sebelumnya kita show-kan menjadi Scalogram seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa juga codingan sebagai processing untuk agar data-data tadi, sinyal dari CSV kita yang terdapat 3 file CSV, yaitu yang pertama ada EEG, kemudian ada video, dan juga ada yang berisi dari file student siswa tadi.
Lanjut. Nah, ini diframekan beberapa kolom menjadi satu. Nanti dimasukkan ke dalam folder yang sudah dibuat baru tadi, yaitu folder skalogram. Ya, dibuat ada kolom yang dimasukkan itu ada kolom pet, label, sama grup. Kemudian ada beberapa banyak sekali library-library yang kita butuhkan lagi untuk melakukan proses-proses pengklasifikasian deep learning kita. Lanjut. Ini codingan data reader kami dan juga data loader-nya. Lanjut. Nah, di sini mulai adalah pembuatan arsitektur modelnya. Kita di sini menggunakan model ResNet, metode ResNet, kemudian juga dengan model relu, linear, dan lain-lain. Kemudian model ini datanya untuk data training dan juga untuk data validasi. Lanjut. Nah, ini masih juga arsitektur model kami untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan tingkat akurasi kami, terus kemudian loss-nya itu berapa, dan lain-lain. Lanjut. Ini juga masih berdasarkan arsitektur model kita, pembuatan arsitektur model yang akan kita gunakan untuk data training dan juga data validasi. Lanjut. Nah, ini untuk pengaplikasian pada data. Jadi model tadi diaplikasikan pada data, ini maksudnya itu data validasi dan juga data training. Lanjut. Kita fitkan modelnya. Nah, terus ini adalah hasil output dari kita mengfitkan modelnya ke data validasi sama ke data training. Lanjut. Di sini juga terlihat bahwa nilai akurasi dari validasi data kita mendapatkan sebesar akurasinya itu 0,97 atau 97%. Lanjut. Dan kami juga menggambarkan plot grafik baris dari tingkat akurasi dari data training kita dan juga data validasi yang sudah difitkan dengan model yang kita buat tadi sebelumnya. Lanjut. Hasil dan kesimpulan. Deep learning menggunakan model ResNet telah digunakan untuk klasifikasi keadaan istirahat dan belajar menggunakan data EEG. Kemudian berdasarkan hasil klasifikasi, beban kognitif dinilai menggunakan berbagai gelombang otak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gelombang alfa menghasilkan perilaku yang konsisten untuk penilaian beban kognitif menggunakan status pembelajaran berulang dan data dasar. Selain itu, metrik kinerja koefisien kappa adalah faktor evaluasi yang baik untuk klasifikasi menggunakan data biologis. Model pembelajaran mendalam dapat digunakan secara efektif untuk penilaian beban kognitif dari tugas-tugas pembelajaran berulang. Di masa depan, berbagai model pembelajaran mendalam lainnya seperti saraf berulang, memori jangka pendek panjang, dan unik berulang berpakar akan digunakan untuk klasifikasi data EEG. Sedangkan dibandingkan dengan jaringan saraf konvolusi 2D. Berdasarkan model klasifikasi deep learning, menggunakan metode ResNet yang dibuat pada penelitian ini, menghasilkan tingkat akurasi terhadap data validasi mencapai sekitar 97%, dan nilai akurasi dari data testing mencapai 90%.
Jadi dengan penelitian ini tidak dapat memprediksi paham atau tidaknya pahamnya seseorang dalam pembelajaran online dengan menangkap sinyal EEG. Sekian dari kelompok kami. Apabila salah kata dalam penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.